Bab 413. Kura-kura roh. Ini adalah ketiga kalinya wajah dua bersaudara keluarga Sue ditampar. Mereka tidak paham, bagaimana mungkin tubuh manusia bisa dibandingkan dengan material yang paling kuat di dunia. Anak ini, dari mana dia membutuhkan perlindungan? Nactius Sue mengutuk, sialan, jelas-jelas dia sedang berpura-pura. Mata Evelyn bersinar terang di sampingnya. Hanya tidak bertemu dalam waktu sesingkat itu, Erikkin sudah mencapai level setinggi ini. Tidak jauh dari sana, Erikkin menyentuh tubuhnya dan bergumam, apa ini? Sepertinya tidak terlalu hebat. Hanya ada 6 yang tersisa dari Seven Mir yang tersisa dan informasi tentang Erikkin telah dikirim kembali ke Mir Corporation sejak awal. Bagaimana mungkin? Mengapa tubuh anak ini begitu abnormal? Beberapa orang yang bertugas mengawasi di perusahaan tercengang. Kami sudah kehilangan satu, jadi kami tidak bisa menunda lebih lama lagi. Cepat gunakan senjata terbaru sekarang. Seorang wanita mengenakan pakaian berkulit hitam berkata dengan dingin. 6 robot di tempat kejadian menerima instruksi dalam sekejap. Tubuh mereka mulai tergabung dalam sekejap. Akhirnya menjadi raksasa setinggi 3 meter. Ada lubang seukuran pot besi di dada raksasa itu dan percikan api muncul darinya dan kekuatan menakutkan tampaknya perlahan-lahan muncul di dalamnya. Celaka! Nactius Sue buru-buru berteriak, Erikkin, menjauhlah darinya. Ini adalah metode pemenggalan terakhir dari 7 penguasa yang cukup untuk meratakan bukit. Pada saat yang bersamaan, Nactius Sue dengan cemas berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, cepat mundur, mundur sejauh 1 kilometer darinya. Erikkin memandang lubang hitam di dadanya itu dan perasaan bahaya timbul dari lubuk hatinya. Kelihatannya ini bukan tumpukan besi busuk. Erikkin berpikir sendiri di dalam hatinya. Pada saat ini, dia berbalik dan berteriak pada Yezun, Yezun, di mana roh binatang yang kamu sebutkan? Yezun yang sedang melarikan diri, tertegun, kemudian dengan senang berkata, hei, kamu sangat pintar. Mengapa aku tidak terpikirkannya? Jadi Yezun menunjuk ke arah lubang besar di tengah pegunungan di kejauhan dan berkata, ada berbaring di dalam sana. Baik, Erikkin mengiyakannya. Setelah itu, vitalitasnya disesuaikan hingga tingkatan terekstrim dan dia melihat raksasa kecil itu dengan dingin. Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya dirimu. Begitu suara itu turun, kaki Erikkin bangkit. Tanah tiba-tiba menjadi berdebu. Hanya terlihat cahaya keemasan berlari kencang menuju lubang besar di antara pegunungan. Ketika Seven Mir melihat ini, api tiba-tiba muncul di bawah kakinya dan dia mengejarnya. Kecepatan Erikkin saat ini dapat dikatakan sangat cepat, bahkan Seven Mir ini tidak dapat mengejarnya. Saat dia sengaja melambat, agar jarak di antara mereka tidak terlalu jauh atau detak. Bocah ini benar-benar jenius. Cocok untuk pergi ke kuburan bersamaku. Yezun bertepuk tangan dengan gembira, seperti wanita tua yang suka bertengkar. Segera, cahaya keemasan ini jatuh di langit di atas pegunungan. Baru saja tiba di puncak gunung, terdengar suara gemuruh dari bawah. Raungan ini mengandung energi sejati yang menakutkan, bahkan Erikkin sedikit tidak stabil. Begitu melihat ke bawah, dia melihat kura-kura roh besar terbaring di lubang besar. Tubuh kura-kura ditutupi dengan paku dan sosok itu sebanding dengan bukit. Pada saat ini, kepalanya yang besar menatap para penjajah ini dengan dingin. Kura-kura roh. Erikkin sedikit mengernyit. Kura-kura roh ini telah berlatih setidaknya selama 1000 tahun dan jika diberi 10.000 tahun, dia mungkin akan menjadi hantu misterius. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang lebih hebat. Erikkin menyeringai. Setelah itu, dia menukik ke bawah dan mendekati kura-kura itu. Seven Mir segera mengarahkan dadanya ke arah Erikkin dan gelombang cahaya yang menakutkan muncul darinya. Ini adalah kekuatan militer modern sejati. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan senjata api yang digunakan dalam peperangan, tidak ada yang tahu betapa kuatnya itu. Dada Kijun perlahan mulai meletus, seperti lingkaran matahari, bersinar terang di sekitarnya. Tubuh Erikkin terus menyelam menuju kura-kura. Kepala besar kura-kura itu langsung menghadap Erikkin dan mata lubang hitam membawa kekuatan yang sangat mengintimidasi.
Pada saat ini, peluru yang ada pada Seven Mir diletuskan. Cahaya menakutkan yang turun langsung menutupi seluruh pintu masuk gua. Jurus penyingkat jarak, seru Erikin. Dia mengatur kekuatannya hingga ekstrim dan tubuhnya menghilang begitu saja. Seluruh pegunungan langsung berubah menjadi lautan api. Bebatuan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi bubuk. Gunung itu berguncang dalam sekejap, seperti gempa bumi. Bahkan jika Erikin melarikan diri puluhan meter jauhnya, dia masih dikejutkan oleh gelombang cahaya yang menakutkan ini. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan militer modern. Erikin menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Tak heran jika banyak orang yang memilih bergabung dengan keluarga atau diam-diam hidup menyepi, karena era ini memang tidak cocok untuk para pejuang. Kerja bagus, teriak Yezun dengan semangat dari samping. Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bawah tanah. Terlihat kura-kura roh besar ini melompat, mengangkat cakar raksasanya dan memukul Seven Mir dengan keras. Material yang dikenal sebagai bahan yang terbaik di dunia ini, bahannya sama seperti kertas tipis di depan kura-kura dan hancur dalam sekejap. Serangan Seven Mir jelas membuat kura-kura marah sepenuhnya. Ini juga menyebabkan sang kura-kura mulai menghantam di mana-mana, menyapu puluhan ribu meter dengan kekuatan yang menakutkan, membuat seluruh pegunungan menjadi berantakan. Cepat mundur, teriak Yezun. Erikin secara alami tidak akan bersaing dengan kura-kura roh yang marah ini. Tubuh dia berkedip dan berlari dengan cepat. Kura-kura ini memang seperti yang diceritakan. Kekuatan tubuhnya ini sulit dipercaya. Yezun mendesah. Meskipun serangan Seven Mir gagal untuk membunuh kura-kura roh tersebut, akan tetapi kura-kura roh tersebut terluka parah. Tubuhnya mengeluarkan darah di mana-mana, matanya yang terkena tembakan pun berubah menjadi lubang darah hitam. Anggota tubuhnya juga mengalami kehancuran dan tubuhnya hampir tidak lengkap kecuali cangkang kura-kuranya. Tidak mungkin, dengan kondisi kura-kura saat ini, kita akan mati. Evelyn mengerutkan kening. Benar, seekor kura-kura yang menggila, siapapun harus menghindari ujungnya yang tajam. Endro juga menganggukkan kepalanya. Yezun mengeluarkan banyak harta dari pelukannya, tapi ternyata itu semua tidak berguna. Sangat sulit untuk menghadapi kura-kura roh ini. Ekspresi semua orang terlihat sangat buruk, akan tetapi Erikin tampak sangat tenang. Hei, apakah kamu sudah menemukan cara? Yezun mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya. Erikin tersenyum dan berkata, kita tidak perlu bertindak. Tidak perlu kita mengambil tindakan. Semua orang melihat ke arah Erikin. Apa maksudmu? Erikin menunjuk ke tanah dan berkata, Mir Corporation akan segera mengirim orang. Kita hanya perlu meraup keuntungan dari para nelayan saja. Begitu dia selesai berbicara, beberapa pesawat tempur melayang di udara dan membidik kura-kura roh ini. Kekuatan modern Mir Corporation menduduki posisi pertama di dunia dan tentu saja bukan suatu masalah bila berhadapan dengan kura-kura ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.